Halo Sobat Katolikana, perkenalkan aku Brigita Priscilia, panggil aku MC Gita. Jadi hari ini Gita akan memberikan beberapa acara kepada Sobat Katolikana sekalian yang dimana telah Gita dan teman-teman siapkan. Jadi hari ini akan ada konten buletin yang akan membicarakan terkait berita-berita yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan juga konten-konten hiburan untuk Sobat Katolikana sekalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune di sini ya. Acara yang pertama akan terkait konten buletin yang akan membicarakan mengenai berita-berita yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Silahkan Jericho di studio. Baik, terima kasih Wina. Hai pemirsa Katolikana, berjumpa lagi bersama saya Marcus Jericho dalam Buletin News. Untuk mengetahui harga-harga bahan pangan, kali ini kami bersama 3 rekan kami berada di Pasar Sendong Gatur. Sudah ada Brigita, tepatnya melaporkan mengenai PMK sapi. Lalu ada rekan saya juga Raras melaporkan mengenai harga cabai. Kemudian Christian melaporkan mengenai kenaikan harga bawang. Ya, rekan saya yang pertama Brigita bisa dijelaskan mengenai daging sapi dan PMK. Silahkan Brigita. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Catur Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan harga daging sapi yang cukup melonjak, saat ini daging sapi mencapai Rp135.000 per kilonya. Salah satu pedagang sapi tersebut mengungkapkan bahwa harga tersebut merupakan harga daging sapi yang sudah ditetapkan sejak Lebaran 1442 Hijriah kemarin. Hal ini menimbulkan penurunan daging sapi yang sejak Lebaran tersebut tidak mengalami peningkatan akibat harga yang masih tinggi. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Catur Tunggal ini mengungkapkan bahwa banyak sekali pelanggannya yang menanyakan mengenai penyakit PMK yang menyerang daging sapi atau penyakit mulut dan kaki yang menyerang daging sapi tersebut. Namun, salah satu penjual dari daging sapi di Pasar Catur Tunggal ini mengungkapkan bahwa daging sapi yang dijualnya berasal dari peternakannya sendiri, sehingga dia menjamin bahwa daging yang dijualnya aman dari penyakit mulut dan kaki yang menyerang daging sapi ini. Dengan demikian, banyak pelanggannya yang mempercayai di tokonya tersebut. Saya Brigita melaporkan dari Pasar Catur Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Brigita sudah menjelaskan kondisi harga daging sapi dan juga mengenai PMK saat ini. Sekarang kita beralih ke rekan saya yang selanjutnya, ada Raras. Silahkan laporanmu Raras. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pasar Catur Tunggal dan langsung akan bertanya kepada pedagang dan pembeli terkait dengan harga cabai yang melonjak. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Subardi. Oke. Terkait dengan harga cabai ini saat ini memang melonjak tinggi ya Ibu ya? Ya, loncat. Dan kira-kira harga cabai saat ini berapa? Cabai rawit 90, cabai merah 80, jelek ini 20, jelek. Ini biasanya Ibu menjual cabai ini sedikit atau memang karena lagi melonjak akhirnya jadi sedikit? Ya jual sedikit-sedikit. Orang beli ya sedikit-sedikit, ya banyak ya sedikit. Saya lah. Untuk harga normal ini sebenarnya di kisaran berapa ya Bu cabainya? Gak bisa normal. Ya, naik turun. Gak bisa normal. Kira-kira Ibu tahu nggak penyebab alasan dari harga cabai ini meningkat karena apa? Dari petaninya langsung atau seperti apa? Enggak petani langsung. Apa gue? Petani jual pedagang, saya bangkel pedagang. Kira-kira dampak apa yang Ibu rasakan terkait tingginya harga cabai saat ini? Ya tanya nggak jadi stabil ya. Sok turun, sok naik, sok turun. Nggak jadi stabil. Jadi pembeli juga jadi berkurang ya Bu ya? Ya berkurang, pembeli ya kurang.
Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Baik pemirsa, saya Brigita Raras melaporkan langsung dari Pasar Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, demikian Raras melaporkan secara langsung. Terima kasih Raras. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan langsung mengenai kenaikan harga bawang dari Christian. Silakan Christian. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Catur Tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan mengenai harga bawang yang naik. Permisi Bu, mau tanya, ini harga bawang ini lagi naik semua ya, bawang merah, bawang putih? Kalau putih enggak? Kalau putih enggak? Cuma bawang merah aja tadi. Oke. Terus kalau sekarang rata-rata harga bawangnya berapa ya Bu, bawang merah? 50 per kilo. Oke. Lalu kalau dari selama ini nih pembelinya berkurang atau masih sama aja? Masih berkurang. Berkurang. Oke. Berarti dampaknya ini kerasa banget ya Bu kalau Bu. Ini untuk harga naiknya ini udah lama atau baru-baru Bu? Baru berapa ya? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Ini selama ini harga bawangnya stabil atau naik turun atau masih gimana Bu? Kalau sekarang ya naik turun. Naik turun. Oke. Kemudian dampak yang dirasakan buat Ibu nih apa Bu kira-kira? Ya, biasa aja. Biasa aja Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Saya Christian melaporkan dari Pasar Catur Tunggal. Selamat kembali lagi ke studio. Baik, demikian Christian melaporkan langsung. Sekarang kita akan bergeser dengan liputan lain. Kami akan melaporkan pameran samudra oleh rekan kami Raras. Baik Raras, silahkan laporannya. Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di pameran Sejarah Arung Samudra dan Rempah Nusantara, tepatnya di Gedung Cendrawasih, Teras Malioboro 1, Yogyakarta. Saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke pameran dan berbincang langsung dengan penyelenggara event. Pameran ini sudah diadakan sejak 14 Juni kemarin dan akan berakhir pada 21 Juni 2022. Pameran ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Saat ini saya sudah bersama dengan tim koordinator edukator pameran dari Sejarah Arung Samudra dan Rempah Nusantara. Baik, dengan Mbak siapa? Hansa. Iya. Oke. Sudah berapa lama acara ini diadakan, Mbak? Ini udah mulai dari tanggal 14, berarti ini udah hari ke-4 ya. Nah, Ini kira-kira sampai di hari apa acaranya? ini rencananya sampai tanggal 21 Juni. Apa yang mendorong untuk dilaksanakan pameran ini? Jadi awalnya itu acara ini kan untuk memperingati Hari Purbakala, terus diambil jalur rempah kan karena memang dari BPCB juga lagi meneliti tentang jalur rempah Nusantara, terus sekalian memperkenalkan tentang jalur rempah terus sama rempah-rempah yang ada di Nusantara, khususnya jalur rempah sendiri karena dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Sejauh ini dari acara diselenggarakan sudah ada berapa pengunjung yang hadir? Kalau per harinya sih tadi sempat dihitung itu rata-rata sekitar 200 per harinya. Jadi kalau misalnya udah dari hari sebelumnya udah sekitar 600-an orang. Ini berarti karya-karya seninya ini dari mana saja sih? Kalau yang ini dari Pak Margana selaku kurator. Kalau yang 2 kapal ini replikanya itu dibuat sama Tita Ruby. Salah satu keunikan dalam pameran ini adalah menampilkan karya perupa kontemporer Indonesia ternama Tita Ruby. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada dengan para pengunjung dari pameran ini. Boleh dikenalkan namanya siapa, asal dan lagi kuliah atau gimana? Saya Galuh, asalnya dari Sleman, saya kerja. Ya. Saya Ega, dari Sleman juga dan teman rekan kerjanya Galuh. Alasan mengunjungi pameran ini kenapa nih, Mbak? Tertarik aja ya? Iya, karena dulu kita tuh emang tertarik untuk mengunjungi museum-museum itu. Pengetahuan baru nggak setelah datang ke museum ke pameran ini? Banget sih, ada tadi ketemu sama Mbak Dian ya? Mbak Dian. Itu kita dijelasin banyak sih tentang kemaritiman di Indonesia di masa lampau. Kira-kira pameran ini menurut Mbak gimana? Ini sudah bagus, menarik, atau ini sangat rekomendasi untuk para pengunjung-pengunjung?
Kalau menurut saya ini menarik sih Mbak, cuman karena kondisinya cuma dalam satu ruangan ya. Jadi mungkin kalau untuk kapasitas yang banyak itu agak kurang. Iya, tapi kalau untuk di dalamnya, untuk kontennya itu menarik. Apalagi ketika ada seperti Mbak Dian tadi menjelaskan dari maksudnya kalau kita baca sendiri dari awal kan monoton gitu. Tapi kan ya ini tadi kami pas pertama masuk itu agak bingung juga ya. Ini kok kayak apa tokoh yang ada di tulisan-tulisan kok beda-beda gitu. Padahal nggak ada apa ini apa sih gitu. Ternyata kata Mbak Dian tadi ini tuh penuturan dari saksi mata dari luar gitu tentang apa sih nelayan-nelayan atau pelaut-pelaut di Indonesia. Ya, orang Jawa yang pernah berlayar di Iya. Bagi Anda yang tertarik untuk mengunjungi pameran ini dapat langsung datang ke Gedung Cendrawasih, Teras Malioboro 1, Yogyakarta. Brigita Raras melaporkan langsung dari Yogyakarta. Baik Laras, terima kasih laporannya. Sekarang kita akan beralih melaporkan dari Benteng Frederberg oleh rekan kami Brigita. Halo Sobat Katolikana, kembali lagi bersama saya Brigita Priscilia Setiawan pada hari Minggu 19 Juni 2022 di Museum Benteng Frederberg, Kota Yogyakarta. Pada pagi hari ini, komunitas Malam Museum dan juga Museum Benteng Frederberg mengadakan acara jelajah museum yang sempat tertunda pada pandemi kemarin. Pada pagi hari ini, acara diselenggarakan pada pukul 8 pagi tadi hingga 12 siang nanti. Acara ini juga didampingi oleh edukator, diskusi sejarah, games, dan juga door prize. Dengan demikian, acara ini diikuti oleh beberapa peserta dari Kota Jakarta dan juga peserta dari luar Kota Yogyakarta. Sekian dari Brigita Priscilia melaporkan langsung dari Benteng Frederberg, Kota Yogyakarta. Baik, kita akan beralih ke host kita untuk melanjutkan acara yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Jericho. Kembali lagi dengan MC kita. Jadi gimana Sobat Katolikana? Udah dibuka dengan yang serius-serius banget ya? Ada teman-teman kita nih yang mau ngasih informasi. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat. Ras, lihat deh. Ini ada berita kalau kita minum bobanya nggak dicerna. Jadi aku jadi takut deh. Masa sih kamu dapat informasi itu dari mana emangnya? Ini dari grup WA ada dokter yang jelasin gitu. Nih, lihat. Itu ada sumber yang jelas nggak atau cuma dari grup WA aja? Nggak ada sih. Terus kamu percaya sama berita itu? Ya, habisnya aku sering lihat anak-anak muda, termasuk aku, sering minum boba. Kan bahaya kalau kita terusin. Kamu yakin berita itu beneran? Yakin? Nih ya, coba kita lihat cek fakta hoax boba. Nah, di cek fakta ini diungkapin nih kalau ternyata berita itu hoax nih ya. Kalau itu ternyata adalah batu empedu yang dijadikan hoax untuk menakut-nakuti penggemar boba. Nah, beberapa waktu lalu juga ramai nih kalau foto X-ray itu disebut boba dalam usus. Padahal ternyata itu adalah batu empedu. Wah, iya ya. Berarti ini berita hoax dong. Iya, berita hoax. Makanya kamu atau kita sebagai pengguna media digital harus lebih bijak dan kritis dalam menanggapi berita. Pastikan sumber itu yang kredibel ya. Aku jadi sadar, berarti pentingnya kita ngecek dulu sebelum di-share ke orang-orang. Iya, ini baru berita sederhana. Gimana kalau berita tentang politik, ekonomi, itu kan urusannya jadi panjang. Maaf ya, aku lain kali berhati-hati deh dalam men-share berita. Mulai dari diri kita sendiri untuk mengetahui informasi tersebut hoax atau tidak dengan mengetahui sedalam mungkin dan pastikan dari sumber yang kredibel. Duduk sini dulu yuk. Ayo. Capek nih. Coba lihat ini deh. Apa tuh? Ternyata dampak sampah bahaya banget ya. Banyak penyu-penyu yang mati gini loh. Emang iya? Kayak ini cuma dilebih-lebihin aja deh sama media. Aku udah pernah lihat kok. Ya, siapa tahu aja emang beneran kan. Kampanye kayak gini kan udah sering banget. Berarti dampaknya udah bahaya banget gak sih? Iya sih. Iya deh, iya.
Makasih infonya. Lanjut makan dulu. Aduh, kenyang banget deh ini. Kayaknya nggak habis. Kita ada kelas aja. Yuk. Jangan dijadiin satu gitu dong sampah kamu. Nih ya, sampah kamu yang ini, yang mochi, ini tuh masukin di sampah yang organik. Nah, sedangkan bungkus kertas dan sampah kardus kamu ini masukin di yang anorganik. Ih, buat apa sih bisa masak sampah kayak gini? Repot. Ih, ini nih orang-orang yang nggak peduli sama lingkungan sekitar. Emang gunanya apa nih buat misah-misah sampah kayak gini? Banyak banget tahu manfaatnya. Nih ya, yang pertama, sampah organik itu bisa dijadiin pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, pupuk organik, anorganik bisa dijadikan daur ulang barang yang memiliki nilai guna baru loh. Oh ya, kita juga bisa bantu para pemulung menghemat waktu untuk mengambil barang yang mereka butuhkan. Dan juga pilah sampah tuh penting banget supaya kalau misalnya kita nggak pilah sampah bisa menyebabkan bencana seperti banjir loh. Jadi penting banget buat pilah sampah. Jadi penting banget kan buat kita pilah sampah itu. Oh gitu. Mari kita mulai untuk pilah sampah kita. Kembali lagi dengan MC Gita. Jadi gimana nih? Ternyata penting banget ya untuk tidak langsung percaya dengan pesan-pesan yang ada di grup WhatsApp gitu. Dan juga penting banget untuk memilah sampah. Sekarang kita move on yuk. Jadi ini akan ada teman-teman Gita yang akan memberikan informasi terkait tips and trick gimana seorang mahasiswa dengan low budget money bisa berinvestasi dan mendapatkan cuan loh. Yuk kita langsung saksikan aja. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Daniel Kalis Jati Mukti, biasa dipanggil Kalis. Aku sekarang mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Aku Arik, 22 tahun, semester 6 DKV ISI. Perkenalkan, nama aku Wening, usia 21 tahun, semester 6 ke 7 ya. Halo, nama aku Angelita Sevanya, aku berusia 20 tahun dan sekarang lagi kuliah semester 6. Namaku Taufik, sekarang usia 21, kuliah DKV semester 6. Halo, nama saya Baresi Bakar, umur saya 21 tahun, saya mahasiswi semester 6 Atmajaya, Yogyakarta. Oke, halo, aku Pupu, usianya 20 tahun, aku mahasiswa ilmu komunikasi Atmajaya Jogja. Apa motivasi Anda untuk mendownload dan menggunakan aplikasi investasi digital? Oke, mungkin ini aku sedikit cerita. Jadi aku mulai pertama kali investasi di aplikasi digital itu waktu pandemi awal, sekitar tahun 2021 pertengahan. Aku cari deh gitu beberapa aplikasi-aplikasi investasi yang kiranya bisa aku masukin. Nah, pertama kali yang aku kenal ada Bibit. Nah, aku tahu itu dari YouTube-nya Kak Felicia Putri Tiasaka. Mungkin teman-teman juga pernah lihat videonya. Nah, jadi mungkin Bibit itu aplikasi untuk investasi di reksadana. Dan dari sana mulai deh aku kenal dunia investasi, terus juga mulai merambah ke beberapa instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Sejujurnya biar uang tabungan di bank nggak kemakan inflasi. Supaya nggak habis pajak bank sih, biar nggak kemakan pajak ya dari bank gitu. Waktu itu sih awal-awal pandemi, kebetulan aku lihat-lihat di media sosial investasi itu lagi booming-boomingnya kan ya. Jadi aku tertarik nih buat nyoba download sama nonton-nonton video tentang itu. Nggak ada motivasi sih, cuman coba-coba doang. Awalnya itu dapat THR, terus mikir kan ini enaknya digimanain. Nah itu kemarin itu lagi trending ada aplikasi-aplikasi invest, terus banyak juga bahkan siswa SMA itu udah mulai invest, jadi mulai coba untuk investasi. Sebenarnya cuman buat nabung aja sih sampai sejauh ini. Berapa lama nih Anda menggunakan aplikasi? Kira-kira sekitar 1 tahun kurang lebih. Sekitar 1 tahunan ini. 3-4 bulan. 1
tahunan ya? Udah sekitar setahun. Kayaknya udah dari tahun 2019. Baru sebentar sih, kehitungnya kayak baru mulai bulan April kemarin ya. Ya. Instrumen atau jenis investasi apa yang Anda gunakan? Lebih banyak ke saham sih kalau misalnya main di iPod. Tapi kalau bibit kebanyakan obligasi. Oh, kalau jenis investasinya aku baru di pasar uang ya, karena itu resikonya yang paling rendah. Kebanyakan saham sih. Semuanya saya pakai sih, cuma yang lebih banyak saham. Kalau aku sih gunain pasar uang. Aku pakainya saham. Kalau aku dulu waktu awal investasi itu pakainya 3, yang ada reksadana, itu pakai bibit, terus juga saham pakai Indo Premier, terus juga emas itu di peluang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kalau saham itu aku udah nggak pakai lagi karena harus ngikutin beritanya terus nih. Kan saham itu fluktuatif ya, jadi tergantung bagaimana kondisi pasar juga gimana dinamika ekonomi Indonesia gitu. Nah, jadi karena aku capek nih ngikutin terus, akhirnya enggak. Kalau emas lebih karena memang cuma sebagai penunjang aset ya, jadi aku lebih sekarang lebih banyaknya di reksadana. Bagaimana dinamika Anda selama ini menggunakan aplikasi investasi digital ini? Apakah penggunaan fitur aplikasi tersebut susah dimengerti? Kalau pertama-tama pasti susah dimengerti, tapi kalau lama-lama kayak ngutang-atik sendiri baru bisa dimengerti. Tapi kalau bibit, menurut aku gampang dimengerti sih. Kalau bibit kayak udah diarah-arahin, terus udah ada kayak apa ya namanya? Bukan kayak sama aplikasinya diarahin kayak kamu mau kayak gimana, terus batasnya kayak gimana, tiap bulannya nabung berapa kalau bibit. Tapi kalau aplikasi lain emang agak sulit dimengerti sih. Stabil sih, maksudnya kalau dilihat dari penggunaan aplikasi, kemudahannya ya. Kalau kemudahannya sih aku pakai Ajaib, jadi agak mudah ya, karena dibimbing dari aplikasinya juga. Terus aku juga udah pernah nonton di YouTube, biasanya kan banyak yang bahas juga gitu. Dengan adanya aplikasi digital ini jadi lebih mudah banget, lebih cepat juga prosesnya. Kayak misalnya kalau kita registrasi itu kalau dulu mungkin bisa 1 minggu, dengan aplikasi ini bisa cuma 1 hari, semalam bahkan udah selesai gitu. Fiturnya mudah, gampang dimengerti. Kalau kemudahan secara bermain sahamnya, aku kurang tahu ya karena awalnya nggak pernah main secara tradisional. Tapi kalau dari aplikasi sekarang, menurut aku sebagai orang awam udah cukup mudah. Sangat mudah dimengerti sih, jadi kayak kalau punya uang gitu sudah otomatis ke transfer karena ada fiturnya gitu kan. Di bibit itu ada yang namanya Robo Advisor. Jadi begitu kita baru join, itu kita dikasih pilihan apakah kita ini pemula atau udah pernah invest sebelumnya. Gitu. Jadi tutorialnya jelas banget dan nggak perlu takut. Karena aku sebelumnya maksudnya kurang paham juga investasi sebelum adanya aplikasi digital ini, jadi aku kurang tahu perbedaannya apa gitu antara. Sampai saat ini sudah berapa keuntungan yang Anda dapatkan? Cukup, sedikit, lumayan, boleh diceritain? Keuntungannya lumayan sih, naik turun, tapi sejauh ini lumayan banyak yang sudah saya dapatkan, kayak ya lumayan. Kalau keuntungan yang aku dapetin, aku nggak yang milih untuk jangka waktu yang cepat ya, jadi aku pilihnya pasar uang juga. Dia itu resikonya rendah karena dalam jangka waktu yang lama dan bisa dipastikan terus naik gitu. Paling cuma 50.000 deh, soalnya modal aku kan modal mahasiswa ya, nggak gede-gede banget, jadi paling dikit banget. Nggak terlalu banyak karena aku kan biasa makanya cuma buat nabung aja, jadi kayak nggak terlalu banyak sih. Bisa buat bayar parkir. Ya nggak sampai 5.000-an. Kalau untuk sekarang sih masih dikit ya, soalnya kan aku pakai pasar uang, jadi emang resikonya kan dikit, tapi untuk nambahnya juga tuh dikit juga gitu. Lumayan sih ya kalau untuk keuntungannya gitu. Tapi mungkin gini ya, sedikit mungkin peringatan buat teman-teman juga. Kalau teman-teman investasi pasti rugi, itu pasti harus pernah ngalamin rugi kalau kata aku, karena dari kerugian itulah teman-teman bisa dapat pelajaran gimana caranya untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi.
kita bisa merasakan semangat Sobat Katolikana yang ingin segera berinvestasi nih. Ternyata gampang banget ya, bisa langsung dari genggaman kita aja. Oh ya, Sobat Katolikana, konten acara yang telah Gita dan teman-teman siapkan gak hanya sampai situ aja loh Sobat Katolikana. Sobat Katolikana pernah denger gak sih tentang joki tugas atau joki skripsi di dunia perkuliahan gitu? Mungkin pernah denger ya, tapi Sobat Katolikana tahu gak sih praktiknya kalau di lapangan gitu? Jadi langsung saja yuk, silahkan Ave di studio. Baik Lina, bisnis curang jasa pembuatan tugas atau joki tugas kian meningkat sejak pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan era digital seperti searching di media sosial atau bergabung dengan grup jasa joki tugas di Telegram, hingga pesan berantai dari mulut ke mulut yang terjadi akibat tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi. Pelakunya adalah mereka yang memiliki keahlian atau kecerdasan di bidangnya masing-masing. Tidak hanya itu, untung yang diterima dari para jasa joki tugas ini juga menggiurkan. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang tergiur untuk menjadi para pelaku joki tugas. Praktik jasa joki tugas ini juga sudah tersebar di kota-kota di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Kemudian, tarif yang ditawarkan oleh pelaku joki tugas juga terbilang cukup mahal, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan. Harga tersebut tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing tugas. Namun, para pengguna jasa joki tugas ini tidak khawatir, asalkan tugas mereka selesai dengan tepat waktu. Langsung saja simak investigasi berikut. Sudah kira-kira 2 tahun dari semester 2 menuju semester 3 dan semester 4 juga. Sebenarnya ini berangkat dari keinginan saya untuk mengasah bakat menulis saya sih, tetapi di sisi lain tidak dipungkiri bahwa saya juga menyukai uang ya, menyukai income. Ya, saya pikir menjadi penjoki bisa sembari gali uang lah, dan berbisnis tanpa harus mengeluarkan produk. Bisnis layanan jasa menurut saya jadi bisnis yang paling mudah sih. Jadi jasa joki ini bisnis yang mudah gitu bagi saya, karena dapat saya kerjakan sesuai pesanan yang emang pengen saya terima aja. Dan lagian saya juga memanfaatkan pangsa pasar dan situasi kala itu ya, karena waktu itu banyak mahasiswa yang AFK gitu lah ketika pandemi. Jadi banyak yang malas-malasan ngerjain tugas. Di situ saya melihat peluang untuk memanfaatkan kemalasan teman-teman saya menjadi uang. Jadi ya sama-sama untung lah, seperti itu.
Saya mematoknya nggak mahal-mahal sih, tergantung deadline dan tingkat kesulitan soal, dan juga bisa mulai dari 50 sampai 180.000, pokoknya nggak pernah yang up sampai 200.000 sih. Soalnya nggak enak juga kalau terlalu mahal, pengennya sekalian ngebantu orang males aja gitu. Di bawah 50 tuh waktu awal-awal tuh sih, karena temanku itu ya waktu itu ada review review jurnal gitu sih, emang nggak banyak, cuman 1,5 halaman, ya udah deh boleh sekalian saya bantu, soalnya teman saya sendiri. Banyak sih, ada essay, terus paper, artikel, majalah, review jurnal. Kebanyakan sih paper, tugas mingguan buat matkul gitu, sama UTS, UAS, bikin paper juga. Kebanyakan itu malah pas UTS sama UAS-nya sih. Keuntungan ya, karena saya nggak terlalu konsisten nerima semua jokian sih ya. Paling kisaran sampai saat ini 9 juta sih dalam 2 semester sih, sebenarnya 2 semester tuh kira-kira 9 juta. Saya picky banget sih, jadi pilih-pilih mana yang mau saya ambil dan mana yang mau saya tolak gitu ya. Soalnya saya juga nggak mau tugas sendiri nanti malah jadi nggak kesentuh kan gara-gara saya nerima banyak permintaan joki. Jadi saya pengen tetap utamain diri sendiri, walaupun ya ngerjain jokian emang lebih semangat sih karena ada fee-nya kayak gitu. Dari Anda? Respon pelanggan ya, mereka rata-rata puas sih dan repeat order gitu, karena setiap satu paper atau satu gawean yang saya kerjain itu pasti saya ambil untuk benar-benar saya kerjain beneran dengan cermat gitu. Jadi jangan sampai pelanggan itu kecewa gitu. Prinsip saya ya, saya nggak mau kayak kasus-kasus orang penjoki yang nerima banyak banget orderan misal di satu harinya gitu, tapi dia ngerjainnya nggak dimaksimalin. Kasihan uang customer kan. Nah, pokoknya prinsip saya itu ya quality over quantity gitu sih. Sebenarnya pernah sih saya ya agak merasa terganggu gitu. Karena waktu itu semester 3 dan 4 ya, kalau nggak salah saya memang banyak banget kecacalan karena hektik di bisnis luar, kemudian organisasi, sama kegiatan-kegiatan lain, volunteer dan lain sebagainya ya. Dan IP saya juga waktu itu sempat turun sih, tapi ya nggak turun-turun banget. Tapi sebenarnya cukup mengganggu kesibukan saya, makanya saya pilah-pilah lagi, nggak asal ambil gitu. Mikir juga, misal hari ini saya ada kerjaan lain, dan semua jokian itu saya ambil gitu. Jadi beberapa jokian yang saya tampung, biar nggak ganggu gawean-gawean saya yang lain. Apa yang saya tawarkan dan kenapa mereka milih saya ya? Katanya sih karena gaya bahasa dan penulisan saya yang gimana ya, ilmiah banget gitu lah. Jadi mereka senang seakan isinya profesional gitu. Pun saya juga objektif dan mencantumkan data sumber valid di setiap argumen penulisan saya. Misal bikin paper, saya nggak semata-mata bikin paper itu full argumen atau data-data yang sumbernya nggak jelas, kayak misal cuma ambil di blog lah, atau cuma pakai KBBI lah gitu. Tapi saya emang benar-benar mengulik referensinya dengan baik ya, researching-nya, planning-nya, saya ulik dari jurnal dan juga skripsi kayak gitu. Jadi nggak asal nulis gitu. Research harus kuat gitu. Jadi orang-orang juga customer saya merasa terpuaskan.
saya baru ke kurang lebih 5 kali sih Mas. Bapak Jaya Joki gitu Mas. Selain joki itu saya tanya sama teman saya dulu, seberapa untungnya menjoki itu? Apakah untung banget, dapat menyelesaikan tugasnya, dapat yang ya istilahnya mengurangi tugasnya dia kan, banyak tugas banyak. Untungnya seberapa? Oh, untung banget. Itu. Terus saya nyoba joki. Itu. Kalau Pak Jaya Joki itu yang pertama itu karena saya merasa yang apa yang jalan dosen saya itu saya nggak paham. Terus lalu ada istilahnya yang materinya terlalu banyak. Materi terlalu banyak dan sekali saya satu pertemuan itu PowerPoint semua, presentasi semua. Itu kurang lebih slide-nya ya minimal tuh 60 lah Mas. Oh. Iya. Yang banyak 60 slide, iya lumayan banyak. Masa wah mau saya kerjain kok saya mah ada tuntutan pekerjaan, bukan pekerjaan sih, tugas kuliah. Itu banyak banget ya. Kok nggak bisa ke handle juga pemahaman saya dengan materi juga kurang seperti itu. Oh, Yang saya iya. jelasin awal. Oke, keteteran juga ya Mas berarti? Keteteran iya. Juga modelnya dengan saya tuh karena jurusannya teknik. Iya. Dia ambil contoh tuh langsung ke perusahaan deal. Seperti itu. Untuk info-info yang perusahaan deal tuh dari internet kurang Mas. Seperti itu. Iya. Mas saya cari, wah kok nggak saya pakai joki, kok ya ribet. Ya pakai joki lah, sisa joki. Iya. Dulu waktu awal-awal joki saya ngeluarin duit tuh sekitar 200 ribuan lah Mas. 200 ribuan karena mepet deadline juga. Mepet deadline saya kan lebih banyak mepet deadline. Kurang berapa hari itu ya? 3 hari saya joki itu. Udah dapat harga mahal. Itu. Kisarannya mungkin? Mas, ya. Kisarannya kurang lebih ya sekitar 230-250 gitu. Biasanya juga saya kasih tip juga sih Mas. Oh, per tugas kan, ya? Iya, nggak kasih tip kan deadline mepet kan kasihan. Tiap tugas ya beda-beda sih Mas. Kalau ada deadline saya yang 1 bulan itu, Mas saya kasih langsung kan dapat harga lebih murah. Sekitar 100-an seperti itu, 100 atau enggak paling murah dulu dapat tuh 70.000 saya dapat. Iya. Seperti itu. Kan jangka waktunya lama. Kalau dari yang saya cerita harga yang paling murah dulu ya, harga 10.000 itu. Itu harga 10.000 itu ya hasilnya ya cukup aja membantu. Mungkin akan saya tambahkan lagi yang ada masih kurang-kurang itu baru saya tambahkan. Cukup membantu. Untuk yang harga 100 sampai 200 sudah baiklah. Enggak perlu saya tambahin udah oke. Seperti itu. Programan juga sih, pemrograman saya pernah joki. Pemrograman terus paper juga pernah. Ya pemrograman yang cukup sering pemrograman sih. Karena saya juga otak saya nggak mampu ya udah saya joki. Tingkat kepuasan ya bisa dibilang 8 lah. Mengapa saya ambil angka 8 itu ya karena cukup membantu saya mengerjakan tugas saya, juga hasilnya juga cukup memuaskan. Seperti itu.
dengan tugas sama ya kemungkinan kalau nggak ada tabrakan tugas yang kayak mepet, mungkin saya bisa kerjain sendiri. Untuk pemain besar ya pasti milih joki sih. Biar untuk menguntungkan kali, nggak perlu mikir berat-berat. Kalau sebulan satu paling satu tugas untuk joki. Sebenarnya sih nggak pengen ngelakuin joki, tapi ya gimana lagi tugas yang itu banyak. Juga tugasnya kalau model paper mungkin bisa saya kerjakan. Kalau dengan tugas seperti yang pembuatan apa istilahnya tuh gambar-gambar 3 dimensi atau apaan, saya nggak bisa menghandle papernya lagi seperti itu. Untuk menolong ya saya jokiin. Dengan terpaksa sekali saya joki soalnya. Kan juga dari harga juga cukup lumayan. Untuk pengalaman saya masalah tentang penipuan itu sejauh ini aman sih. Masih terkategori masih aman, nggak ada penipuan. Menurut saya sistemnya saya DP dulu. DP habis itu ada progresnya dikirim, baru saya bayar untuk yang biaya yang terakhirnya gitu. Dari hitungannya dari satu angkatan saya ya Mas ya. Jurusan. Jurusan yang ngejoki itu kurang lebih ada 40 mahasiswa sih. Hampir sebagian besar. Iya. Karena ya itu banyak tugas yang bertabrakan semua. Banyak banget. Iya. Ada dulu kemarin saya sempat ngejoki itu satu kontak dipakai untuk 20 orang Pak ya, kurang lebih itu. Makanya yang joget juga agak bingung. Juga ada yang mirip-mirip jawabannya. Habis itu paling ya kalau kebetulan di tempat saya itu masalah banyak universitas yang masalah di namanya plagiarisme ya Mas ya. Banyak kan itu. Ada minimal berapa persen. Kalau di tempat saya itu bebas untuk plagiarismenya. Yang penting nggak boleh sama dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi gini, kalau dosen itu kadang kan dia tidak ini ya, dia tidak tahu bahwa ini tugas mahasiswa ini dikerjakan oleh joki atau mahasiswa itu sendiri, karena memang agak susah untuk mendeteksi itu. Tetapi saya lupa ya, saya pernah punya pengalaman begitu. Ini dugaan saja gitu bahwa anak itu menggunakan joki untuk skripsinya karena dia sudah DO ya, terancam DO. Jadi waktu itu kayaknya ya kayak gini Juni, terus kemudian dia mepet sudah tidak harus segera ujian. Nah, saya baca skripsinya ini aneh gitu. Kenapa aneh? Karena bahasanya terlalu tinggi menurut saya. Jadi bahasa terlalu tinggi itu begini. Ini kok kayaknya tidak dengan bahasa seperti ini tidak mungkin anak ini gitu. Bukan saya menyaksikan anak ini ya, bukan. Tetapi
untuk level S1 itu tidak seperti itu gitu. Biasanya ini untuk anak level S2 gitu. Itu dugaan saya awal ketika membaca skripsinya. Lalu kemudian ketika itu muncul dugaan ini jangan-jangan skripsinya dibuatkan. Itu dugaan. Lalu kemudian setelah dikonfirmasi ketika ujian skripsi, memang tidak ada pernyataan resmi bahwa itu saya menggunakan joki. Dia selalu bilang, ya kalau mahasiswa bilang, ya saya bikin sendiri kok Mbak gitu. Itu usaha saya sendiri gitu. Tetapi ini bertolak belakang ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan sangat tepat. Contohnya, ketika itu saya menanyakan salah satu sumber. Sumber itu dalam buku ini itu ngapain sih isinya? Kenapa sih kok yang dituliskan begini? Buku ini di halaman ini itu apakah ngomong begini? Nah, ketika saya melakukan verifikasi itu, yang bersangkutan tidak bisa menjawab dengan clear. Nah, jadi ketika dia mengklaim tidak menggunakan joki atau mungkin dia juga menggunakan sendiri ya, atau mungkin temannya yang buatkan atau mungkin dia sendiri misalnya yang membuat, terlihat sekali bahwa anak ini tidak menguasai isi dari yang dia tulis gitu. Jadi ketika seorang mahasiswa tidak memahami sendiri isinya, itu akan sangat terlihat gitu, Brigita gitu. Tetapi kita nggak tahu ya apakah itu pakai joki ataukah tidak. Tetapi kami indikatornya adalah ketika kami melakukan verifikasi, ketika dia nggak bisa jawab, nah itu kemungkinan dia tidak mengerjakan sendiri. Kalau menurut saya itu sudah sangat lama ya. Kalau saya ngomong joki skripsi itu udah sangat lama gitu. Ketika saya masuk Atma Jaya 2013 dan ketika saya mengajar investigasi di 2015 sepertinya, itu teman-teman mahasiswa saya di investigasi sudah melakukan investigasi soal joki skripsi begitu dari 2015 ya. Nah, dan investigasinya itu menyatakan ada, joki skripsi itu ada. Dan ketika saya misalnya menguji skripsi, sudah sejak ya sekitar itu ya setelah masuk Atma terus menjadi penguji begitu, itu sangat terlihat. Nah, jadi itu sejak saya menguji begitu, bahkan gitu ya terlihat banyak yang tidak paham tadi isinya. Kemudian daftar pustakanya juga tidak clear gitu ya. Nah, kalau bimbingan skripsi saya sendiri gitu ya, itu saya selalu tekankan kalau jangan pakai joki gitu. Tetapi kan kita tidak bisa mengontrol dia di luar seperti apa. Tetapi saya agak susah ya mendeteksi apakah dia menggunakan joki atau tidak. Tetapi ketika saya membimbing, saya konfirmasi tidak bisa. Langsung saya bilang, ini skripnya pasti nggak kamu sendiri gitu. Saya bilang gitu. Dan dulu kayaknya ada waktu ya saya kan banyak membimbing teman-teman yang mau DO. Bimbingan saya sendiri pun mungkin ada yang dibuatkan skripsinya, mungkin. Tetapi saya sudah bilang kalau itu dibuatkan ya resikonya adalah kamu sendiri kalau nggak bisa jawab gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kamu mau pakai joki skripsi itu kan sebenarnya itu kan tanggung jawab pribadi dia ya, Brigita ya. Jadi ini kan hasil karyanya sendiri ya, kalau bisa dibuat sendiri. Saya selalu tekankan begitu. Tetapi seringkali teman-teman itu selalu bilang, kasarannya ya, ini dari hasil investigasi saya dengan teman-teman kakak angkatan Anda gitu selalu bilang, kan nggak apa-apa pakai job skripsi, yang penting kita bisa jawab, kita bisa lulus gitu. Nah kan ada kecenderungan teman-teman mahasiswa itu yang pakai joki tapi dia juga belajar. Nah, itu memang agak susah ketahuannya. Kalau yang
bisa ketahuan kalau dia memang tidak menguasai. Nah, itu yang susahnya di situ. Kalau selama ini itu tidak ada yang ketahuan mentah-mentah gitu ya, itu menggunakan joki gitu. Seingat saya, tapi kalau saya juga kadang bisa lupa ya, kan udah hampir 9 tahunan ya kalau di Atma ya. Kalau jadi agak susah ini karena tadi mendeteksi itu susah gitu. Dan tidak ada mahasiswa yang mau mengaku gitu. Mendeteksi susah, tidak ada mahasiswa yang mengaku, hanya dugaan kita dia pakai joki. Jadi biasanya misalnya hukuman itu tidak serta-merta karena dia pakai joki, tidak, tapi karena murni dia tidak bisa menjawab atau karena dia tidak beres di masalah daftar pustaka atau dia melakukan plagiarisme. Nah, biasanya lebih ke situ. Jadi kita biasanya standarnya adalah nilai itu yang jadi nilainya biasanya di angka C, D atau ya tergantung akumulasinya. Jadi kita tidak bisa gebyah uyah gitu ya, tetapi biasanya punishment-nya itu dinilai, tapi bukan hukuman semata-mata dia pakai joki ya. Kita kan nggak bisa tahu itu pakai joki atau enggak gitu. Jadi hanya dugaan, jangan-jangan dia pakai joki, tetapi selama ini belum pernah seingat saya belum pernah ada yang ketahuan secara langsung, karena mahasiswa tidak pernah mau mengaku gitu ya. Masa pakai joki mengaku gitu kan nggak pernah. Lawang seorang, mohon maaf dulu ketika saya jadi jurnalis gitu ya, kami investigasi soal guru besar yang melakukan plagiarisme aja nggak ada yang tahu. Apalagi kelas mahasiswa gitu, katakanlah begitu. Seorang guru ada dulu yang ingat banget akhirnya terus dia dikeluarkan dari akademisinya karena dia melakukan plagiarisme. Itu aja sudah tingkatannya tingkat doktor gitu ya, dia mau mengarah ke guru besar. Nah, kalau mahasiswa begini tidak ada apa punishment-nya, wong juga dia sekolah ya, paling biasanya implikasinya pada nilai gitu. Ini bukan persoalan dilarang atau ini ya, bukan persoalan ini dilarang atau dibolehkan begitu. Jadi penggunaan joki itu mengarah kepada tanggung jawab moral menurut saya. Jadi kalau tanggung jawab moral kita tidak bisa mengatakan ini benar, ini tidak. Jadi kayak Anda belajar etika itu kan benar dan tidak. Nah ini saya mengibaratkan seperti itu. Jadi teman-teman yang pakai joki itu biasanya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, ini rata-rata ya. Satu, merasa tadi kepepet dia mau DO, biasanya dia pakai joki. Udah dia harus bekerja, lalu dia nggak bisa menyelesaikan, dia akhirnya pakai joki. Dia mampu membayar. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Ya itu sebenarnya tanggung jawab dia sendiri. Kalau menurut dia, moral dia mengatakan, skripsi itu bukan karya, ya yang penting saya lulus lah gitu. Mau caranya gimana, yang penting saya lulus. Kalau dia pakai joki dengan pikirannya seperti itu, ya ya itu benar bagi dia. Tetapi ketika dia ada di pikiran, ini adalah karya kayak Anda ya, ini adalah karya saya sendiri yang harus saya perjuangkan. Jadi kenapa orang lain harus ikut campur? Nah, ini mungkin ada pertimbangan etis yang ngapain saya melibatkan orang lain gitu. Nah, jadi menurut saya itu tadi ada tanggung jawab moral dan pertimbangan etis pada masing-masing pribadi. Nah, apakah dilarang atau tidak itu juga kembali ke diri masing-masing kalau menurut saya. Apakah mau melihat bahwa ini adalah sebuah proses ketika Anda belajar. Kalau Anda itu mau proses belajar, ya kerjakan sendiri. Itu kan kayak apa ya? Ketika Anda mengerjakan sendiri, itu akan lebih Anda puas dengan hasilnya, maupun Anda dapat nilai B tapi mengerjakan sendiri. Dibanding Anda nilai B dikerjakan orang lain, itu akan berbeda. Tapi mungkin yang suka pakai joki mungkin berbeda. Wah, aku mending dapat A pakai joki. Yang penting aku
membuktikan ke orang tua aku kalau aku bisa A dapat dapat A, entah begitu caranya. Ya itu tanggung jawab dia nantinya, bukan tanggung jawab saya juga atau dosen atau yang lain gitu ya. Yang penting menurut saya bukan tadi pertanyaan boleh atau tidak, bagi saya dikembalikan ke diri masing-masing. Tapi kalau saya lebih kepada pertimbangan etis saya akan melakukan itu sendiri, mengerjakan itu sendiri. Saya akan berproses dengan diri saya sendiri tanpa melibatkan joki dan yang lain, karena itu akan lebih menyenangkan prosesnya begitu. Jadi kalau saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ketimbang Anda bayar joki mahal, mending Anda kerja kelompok dengan teman-teman yang mungkin dinilai lebih paham. Dan itu dulu ketika saya kuliah itu sering banget kami lakukan. Kalau dulu ada model gini kayak saya gitu ya, dulu mungkin saya banyak di kos itu sering banget didatangi kakak tingkat. Jadi wah angkatan saya udah tua sekali gitu ya, tapi angkatan 2000, 2001, 2002, 2003 saya ingat banget tuh sering banget datang ke kos untuk minta diajarin saya. Misalnya kebetulan waktu itu saya asisten dosen MPK gitu ya. Lalu diajarin misalnya anak angkatan 2000, 2001 minta diajarin untuk analisis framing misalnya, atau analisis isi kuantitatif misalnya. Tapi kami belajar di kos bareng. Dan saya tahu bahwa mereka nggak pakai joki. Kami benar-benar eman banget dulu mengeluarkan uang hanya untuk membayar orang. Mending belajar bareng, kita kerjakan bareng. Kalau dulu modelnya kayak gitu. Nah, saya nggak tahu semangat itu ada nggak di mungkin generasi Anda gitu. Saya tidak mengeneralisasikan gitu ya, dan saya juga tidak membandingkan generasi saya lebih bagus atau tidak, tetapi dulu saya cerita kalau generasi saya lebih punya, ya saya mengalami gitu ya, mengalami perjuangan yang memang kita aja pakai internet susah, kita aja dulu dapat uang saku susah, masa mau bayar orang untuk ngerjain skripsi atau tugas itu nggak mungkin, itu sangat nggak mungkin. Makanya hal yang dilakukan adalah kami kerja kelompok. Nah, saya nggak tahu apakah yang saat ini mungkin yang serba instan, yang mungkin lebih mudah didapat internet, mungkin lebih gampang, dan joki itu kan joki online banyak juga ya gitu. Fasilitas yang mudah, ada kecenderungan pengen cepat lulus, instan, dan mungkin saja kalau itu menggiurkan, dan kalau mentalnya nggak kuat itu juga bisa kena gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaanmu apakah boleh ataukah tidak, saya tidak bisa menjawab itu boleh ataukah tidak. Mungkin tergantung case masing-masing pribadi. Itu pertimbangan etis pribadi yang menurut saya perlu untuk dipikirkan matang-matang ketika ingin menggunakan joki. Mungkin itu sih jawaban saya. Pesan supaya tidak melakukan joki ya. Mungkin saya lebih kepada tadi case-case yang saya berikan. Jadi saya lebih selalu bilang hargailah dirimu dengan cara ya berproses lah, dengan tekun, dengan kerja keras. Dengan kamu berproses nanti kamu akan menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Dan sesuatu itu tidak ada yang instan gitu. Mau kamu dengan cara apapun, misalnya dengan joki gitu ya, kamu pakai itu itu hasilnya bagus, tetapi kamu akan terlatih jadi pribadi yang selalu menggampangkan, dan itu nggak bagus ketika di dunia kerja. Nah, nanti efeknya nanti di dunia kerja, ketika di sini kamu menggampangkan, misalnya aku pakai joki, aku tinggal minta mama papa uang berapa sih bayar 500, 600, itu mudah sekarang. Tapi ketika kamu membiasakan begitu, nanti di tempat kerja kamu akan ditempa yang lebih. Dan itu akan kelihatan bahwa kamu nggak mampu. Biasanya begitu. Jadi mungkin pesan saya adalah mencoba menghargai diri. Jadi membentuk diri dengan berusaha sendiri gitu. Ya itulah dirimu. Jadi kalau kamu mau membuktikan dirimu itu adalah seseorang yang apa? Oh, saya itu misalnya Brigita atau Christian itu adalah akan punya cita-cita IP-nya kumlot katakanlah, atau nanti lulusnya cepat. Ya, saya akan menghargai diri saya sendiri dengan saya belajar dengan rajin, dengan saya akan berpikir
ke depan bahwa nanti di dunia kerja tantangan saya lebih berat dan saya akan membiasakan lebih disiplin dengan diri saya. Nah, kalau saya lebih begitu gitu. Jadi lebih kepada hargai diri Anda sendiri dengan berproses pada diri dan hati-hati gitu ya bahwa menggunakan joki di semakin dini itu saya katakan mungkin misalnya dari semester 1 gitu, ketika Anda menggunakan joki, sudah terus menggunakan joki, mental Anda tidak terbentuk nanti akan di dunia kerja pasti tidak terbentuk dan orang pasti sudah akan tahu bahwa oh ternyata itu orang ini begini, nanti suatu saat akan ketahuan kok gitu. Jadi jangan dianggap bahwa hal-hal seperti itu remeh gitu ya, itu tidak. Nanti ketika suatu saat gitu yang menggunakan joki itu pasti akan terbentur dengan hal-hal ya entah di pekerjaan entah di apa gitu ya, bahwa mungkin saja dengan pengalaman yang lain atau kasus lain mereka akan ketahuan bahwa oh ternyata anak ini suka budaya instan, oh anak ini ternyata suka menggunakan apa, itu pasti akan ketahuan. Halo sahabat Katolikana, kembali lagi dengan MC Gita. Jadi tentang joki tugas atau joki skripsi di perkuliahan itu jangan dicontoh ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita move on dan tidak berpaku pada masa lalu. Jadi sekian acara yang telah Gita dan teman-teman siapkan. Semoga Sobat Katolikana terhibur atas acara yang telah Gita dan teman-teman siapkan ini. Salam sehat, MC Gita pamit undur diri dan sampai jumpa.